Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonia Julita Kurniawati dengan NIM 23F10006. Di sini saya akan menjelaskan topik UTS saya mengenai lokomotif diesel elektrik. Nah, topiknya itu ada pendahuluan, gambaran umum, sistem kelistrikan, sistem penggerak, bugi, dan sistem pengereman. Nah, pendahuluannya, lokomotif diesel elektrik ini menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga utamanya. Dari mesin diesel itu nanti akan masuk ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya ada lokomotif diesel elektrik CC206. Nah, di sini ada gambaran umumnya. Di sini ada diesel engine sebagai penggerak sumber tenaga utamanya. Ada main alternator dan auxiliary alternator sebagai sistem kelistrikan tambahan pada lokomotif. Lalu ada fuel tank dan air reservoir sebagai tangki bahan bakar dan penyimpan udara bertekanan. Lalu ada turbocharge yang berfungsi untuk meningkatkan suplai udara dari mesin ke untuk mensuplai energi udara untuk ke mesin agar sistem pembakaran berlangsung secara optimal. Nah, di sini ada radiator dan radiator fan berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Lalu di sini ada air intake untuk membantu proses pembakaran dan proses pendinginan pada komponen. Lalu ada rectifier dan inverter sebagai penyarah dan penaik maupun penurun tegangan pada lokomotif. Lalu di sini ada electronic control dan control stand yang sistem operasinya ini dipegang oleh masinis. Lalu ada baterai sebagai sumber cadangan atau sumber daya pada lokomotif. Di sini ada pinion and gear, ini adalah sistem perputaran roda pada motor traksi pada saat motor traksi bergerak. Nah, di sini ada sistem kelistrikannya. Nah, yang pertama itu ada DC to DC transmission. Dari mesin diesel ini akan menghasilkan energi mekanik lalu masuk ke generator untuk menghasilkan energi listriknya. Lalu dari energi listrik ini masuk ke auxiliary generator untuk mendukung sistem kelistrikan yang ada pada lokomotif. Lalu dari main generator ini nanti masuk ke motor traksi untuk menggerakkan motor traksi. Nah, yang kedua itu ada AC to DC transmission. Dari mesin diesel akan menghasilkan energi mekanik masuk ke generator AC. Lalu dari generator AC ini disearahkan untuk masuk ke motor traksi DC. Nah, lalu yang ketiga ini ada AC to DC transmission. Nah, dari mesin diesel ini menghasilkan energi mekanik yang kemudian dirubah menjadi energi listrik yang masuk ke generator AC. Lalu dari generator AC ini disearahkan kembali dan diubah tegangannya menggunakan inverter. Dari inverter ini menggerakkan atau menaikkan atau menurunkan tegangan pada sistem kelistrikannya dan kemudian disalurkan ke motor traksi. Nah, di sini ada sistem penggeraknya pada lokomotif. Nah, di sini mesin diesel di sini sebagai sumber tegangan utama. Mesin diesel menghasilkan putaran pada poros mesin. Putaran tersebut digunakan untuk memutar generator utama sehingga menghasilkan energi listrik. Lalu setelah energi listrik itu dari generator kemudian diteruskan ke sistem kontrol kelistrikan seperti rectifier dan inverter untuk mengatur besarnya tegangan, arus, serta kecepatan. Nah, setelah diatur dari sistem kontrol tadi itu masuk ke motor traksi yang ada di sini yang terpasang pada bugi. Kemudian dari motor traksi tersebut mengubah energi listrik menjadi energi putar. Putaran tersebut diteruskan melalui pinion gear dan gear roda sehingga roda lokomotif dapat berputar dan menggerakkan kereta di atas rel selama proses berjalan. Nah, sistem pendingin pada lokomotif seperti radiator dan fan itu menjaga suhu mesin agar tetap stabil, sedangkan air kompresor untuk membantu sistem pengereman pneumatik pada lokomotif. Nah, di sini ada bugi. Nah, bugi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada wheel seat, yaitu axle dan wheels ini sebagai poros dan rodanya. Lalu ada casteel side frame. Nah, ini sebagai rangka samping pada sistem bugi. Nah, selanjutnya itu ada bugi bolster dan center pin. Ini berfungsi sebagai
penghubung antara bugi dan roda. Lalu selanjutnya itu ada bolster spring atau pegas suspensi yang berfungsi untuk meredam guncangan pada saat kereta berjalan. Lalu ada brake beam, yang merupakan bagian dari sistem pengereman yang mengerem roda pada saat pengereman berlangsung. Nah, di sini ada sistem pengeremannya. Di sini yang sebelah sini pada saat sistem pengereman tidak berjalan, dan sebelah sini adalah sistem pengereman ketika berjalan. Nah, sistemnya itu dari kompresor. Nah, dari kompresor itu kan menghasilkan udara bertekanan. Nah, udara tersebut dialirkan melalui brake pipe. Nah, brake pipe ini menuju auxiliary reservoir untuk tangki cadangan menuju triple valve. Nah, triple valve ini sebagai tangki cadangannya dari auxiliary reservoir tersebut. Nah, untuk menyimpan udara ketika nanti pengereman berlangsung. Nah, dari triple valve ini berjalan melalui brake cylinder. Nah, ketika pengereman berlangsung, maka brake cylindernya akan ditekan dan pengereman akan berlangsung di sini. Nah, lalu ketika kondisi rilis, pada saat rem dilepas, tekanan udara di dalam brake pipe ini akan tetap tinggi. Nah, akan masuk ke triple valve untuk mengarahkan udara dan mengisi pada auxiliary reservoir, sekaligus untuk membuka saluran pembuangan exhaust di sini pada brake cylinder, karena udara di brake cylinder ini di sini akan dibuang keluar. Nah, dan piston kembali akan ke posisi semula akibat dorongan pegas. Nah, akibatnya brake block tidak dapat menempel pada roda sehingga roda dapat berputar bebas dan kendaraan dapat berjalan. Gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.